Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini Kak Diana mau bercerita tentang nenek moyang manusia loh. Teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk kita dengarkan bersama-sama. Jauh sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam semesta, bumi, bulan, bintang, matahari, dan semuanya itu beredar sesuai ketentuannya. Selain itu, Allah juga sudah menciptakan iblis dan malaikat. Allah menciptakan iblis dari api dan malaikat dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya seorang khalifah di muka bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Nah, jadi teman-teman, Allah itu maha mengetahui ya. Jadi kalau kita cuma tahu apa yang telah kita lalui, tapi kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak Diana lanjutkan ya. Allah menciptakan manusia yaitu Adam. Jadi manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah bentuknya sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan pikiran kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada, namun malaikat tidak bisa. Malaikat tidak mengetahuinya. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu semua. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam memberitahukan nama benda yang ada atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat terkagum-kagum dengan Nabi Adam. Mereka paham mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia memiliki akal, oleh karena itulah manusia memiliki banyak pengetahuan. Atas kelebihan yang dimiliki Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Nabi Adam. Teman-teman, tahu nggak? Setelah ada perintah dari Allah seperti itu, Allah berfirman seperti ini, "Hendaklah kalian bersyukur dengan cara bersujud kepada Adam." Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat dan iblis. Malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud sebagai tanda penghormatan. Kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin yang juga tinggal di surga. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis dan malaikat itu tinggalnya sama-sama di surga, teman-teman. Lalu kenapa iblis sekarang bisa tinggal di neraka? Kita lanjutin yuk ceritanya. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga enggan bersujud. Baik itu namanya sombong ya teman-teman ya. Sombong itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena perbuatan itu perbuatannya iblis. Jadi kita nggak boleh sombong ya teman-teman. "Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan hanya dari segumpal tanah," kata iblis dengan sombongnya. "Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iblis berkata, "Ya Allah, tangguhkanlah hukumanku sampai hari mereka dibangkitkan. Sesungguhnya kamu diberi tangguh sampai hari kiamat nanti. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan Adam, keturunannya, kecuali hamba-hambamu yang beriman," jawab iblis. Nah, makanya teman-teman, kenapa sekarang banyak orang-orang yang sering berbuat jahat, mengganggu temannya, mencuri, lalu bertengkar, itu semua karena sudah janji iblis pada saat itu. Dia akan terus mengganggu anak-anak Nabi Adam. Jadi dari Nabi Adam sampai anak-anaknya sampai kita semua, iblis itu mengganggu kita untuk selalu membisik-bisiki kita.
Contohnya teman-teman ada yang berkelahi nih, itu iblis tuh membisikkan, ayo diajak temannya, diganggu aja. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mengganggu temannya, berarti teman-teman itu sudah berteman dengan iblis loh. Ayo, mau nggak berteman sama iblis? Kalau nggak mau, jadi kita nggak boleh tengkar sama teman-temannya ya. Terus, kakak Diana lanjutin lagi ya ceritanya. Iblis dilaknat oleh Allah hingga akhir zaman. Keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah terhadap Adam. Jadi karena Allah itu melaknat iblis hingga akhir zaman, iblis pun berkata kepada Allah, aku akan terus mengganggu anak cucu Nabi Adam, yaitu kita semua gitu teman-teman, gitu ceritanya. Makanya kenapa sekarang iblis tinggalnya di neraka dan malaikat di surga. Seperti itu ceritanya teman-teman. Nah, cerita kakak Diana mengenai nenek moyang umat manusia sudah sampai sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.